Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Indonesia dan sejumlah negara di dunia kini harus memutar otak untuk memenuhi target vaksinasi COVID-19. India, yang memiliki salah satu pabrik vaksin terbesar di dunia, mengembargo ekspor vaksin AstraZeneca karena kasus COVID-19 di negaranya melonjak. Dengan laju vaksinasi Indonesia saat ini, Menteri Kesehatan pun khawatir stok vaksin akan habis di bulan April. April, persediaan vaksin kita akan sedikit sekali. Kita hanya punya 7,6 juta dosis vaksin Sinovac, padahal kita nyuntiknya sudah 500.000 dosis per hari. Bahkan mungkin bisa jadi 600.000 dosis sehari, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seperti dilansir Kompas.com 29 Maret lalu. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi memaparkan saat ini Indonesia hanya punya total 23 juta dosis vaksin COVID-19 ditambah 7,6 yang sudah berada di daerah dan hanya 11 juta diantaranya yang siap suntik sambil menunggu kedatangan vaksin berikutnya. Ya, jadi ada 11 juta ya, seperti yang disampaikan Bio Farma, yang nanti akan kita distribusikan di minggu-minggu ini nih, minggu pertama 11 juta dari bulan siap April. distribusi ya? Ya. Oke, kemudian? Kita masih punya 12 juta, jadi total itu sekitar 15 juta di dalam bentuk setengah jadi yang akan diproduksi oleh Bio Farma menjadi 12 juta dosis vaksin. Ya, karena produksi AstraZeneca ini kemungkinan besar kita akan dapatkan dari Thailand ya, kalau tidak dari Korea Selatan. Oke, berarti sejauh ini masih tetap AstraZeneca, Korea Selatan ataupun Thailand tadi ya yang sedang di-pursue begitu. Adakah yang lainnya? Novavax tapi akan datang sekitar bulan Juni. Meski terkendala embargo distribusi vaksin, pemerintah menegaskan program vaksinasi akan terus berjalan sesuai rencana. Pemerintah kini tengah mengupayakan untuk mendapat suplai vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Thailand. Program vaksinasi nasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini merupakan komitmen pemerintah sehingga masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena hingga saat ini jumlah vaksin masih mencukupi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor secara bertahap dikurangi. Pemerintah pun kini didorong untuk berdiplomasi, mencari sumber suplai vaksin COVID-19 lainnya agar laju vaksinasi yang kini sudah mencapai 500.000 dosis per hari tidak terganggu. Padahal, target laju vaksinasi adalah 1 juta dosis per hari. Semua negara termasuk Indonesia bisa dapatkan vaksin, ada 4 sumber. Nomor 1, beli sendiri. Berhubungan dan produsen vaksin itu ada banyak, tidak sedikit. Ada banyak jenis vaksin itu ada banyak yang ada di dunia ini. Saat ini misalnya saja yang sudah di approve WHO misalnya saja, kita ambil contoh Johnson & Johnson yang belum masuk ke dalam list kita, itu barangkali bisa juga dipikirkan. Jadi kita bisa beli sendiri, itu nomor 1. Nomor 2, memang bisa dari kerjasama bilateral. Saya dengar yang Sinovac ini juga hasil kerjasama bilateral. Tadinya India juga memberikan kepada Bangladesh, ke negara sebelahnya. Jadi itu kemungkinan kedua bilateral. Yang ketiga yang tadi Dr. Nadia sampaikan, yang kerjasama multilateral dari WHO dan Gavi yang namanya COVAX itu. Dan yang keempat yang seperti Mbak Sof sampaikan bikin sendiri. Memang 4 ini yang harus dikerjakan secara maksimal. Jadi Pemerintah mengklaim hingga 2 April 2021 sudah lebih dari 3,8 juta orang yang menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan total 8,4 juta orang yang telah menerima dosis pertama. Angka ini masih jauh dari 185,1 juta orang yang ditargetkan pemerintah menerima vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap pada akhir tahun 2021 ini. Kemandirian produksi vaksin lewat riset vaksin merah putih juga terus dikejar. Bibit vaksin merah putih diperkirakan baru bisa diserahkan ke Bio Farma untuk produksi massal guna uji klinis pada awal tahun 2022. Tim Liputan, Kompas TV.